Ya berarti Isra Mi'raj itu membuktikan bahwa Allah itu terbatas ruang dan waktu. Dia nggak bisa kemana-mana. Jadi Allah itu nggak maha hadir. Ya, Allah SWT nggak maha hadir kalau Anda menganggap Isra Mi'raj itu sebagai kebenaran. Ya, kenapa? Karena Allah itu tidak maha hadir. Kalau Allah maha hadir kan nggak perlu dong Muhammad harus terbang ke sana jauh-jauh lagi. Lagi pula saya ini berdalil pakai Alkitab, Pak. Pakai kitab-kitab suci ya, Pak ya. Jangan pakai asumsi, Pak. Pak. Di dalam Mazmur 72 ayat 9, Pak. Kalau nggak salah ya, 72 ayat 2 apa 72 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan itu tinggi untuk selama-lama. Di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, Pak. Itu kitab Anda loh yang bicara. Anda mau mengangkangi kitab Anda. Di kitab Anda sendiri, Pak, yang dikatakan, Pak, bahwa Tuhan itu di tempat tinggi itu selama-lamanya, Pak. Ketika dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dia tinggal utus malaikat, Pak. Kalau saya punya pembantu yang bisa saya suruh belanja ke supermarket, Pak, saya tidak perlu Pak belanja sendiri, Pak. Saya tinggal suruh pembantu saya, Pak. Ketika Tuhan ingin bertemu dengan hambanya, tinggal mengangkat, Pak. Yang anehnya, Pak, Tuhan Anda, Pak, kok naik ke roof? Kalau Nabi kami naik burak, Tuhan Anda kenapa naik ke roof? Apakah Tuhan Anda tidak punya kemampuan terbang sendiri, Pak? Baca di ayat Anda, Pak. Parah, Pak, Anda, Pak. Pak, itu baca itu, Pak, di Hezekiel 10 ayat 4, Pak. Baca itu, Pak. Masa, Pak, kalau Nabi Muhammad naik burak wajar, dia manusia biasa, Pak. Manusia biasa dia, Pak. Dia nggak bisa terbang, Pak, sendiri Nabi Muhammad, Pak. Dia bukan Tuhan. Bapak baca di Hezekiel 10 ayat 4. Tuhan Bapak loh, Pak, naik burak, Pak. Naik kerub, Pak. Bapak tahu nggak kerub itu apa, Pak? Kerub itu malaikat, Pak, yang kecil-kecil itu kalau nggak salah ya, Pak. Yang kayak bayi itu ya, punya sayap. Kalau nggak salah itu ya, Pak, ya, kerub, Pak. Atau saya nggak tahu tuh kerub, Pak. Kayak mana kerub, Pak? Masa Tuhan Bapak naik kerub, Pak, butuh kendaraan? Apa dia nggak bisa terbang sendiri ya, Pak, ya? Pak, Tuhan Bapak punya kuasa apa enggak sih, Pak? Kok dia nggak bisa terbang, Pak? Harus naik kerub, Pak. Pak, kerub apa sih, Pak? Sama kayak gerobak atau gimana sih, Pak? Pak, jelasin, Pak. Dari tadi saya capek ditanya mulu, Pak. Bapak kayak wartawan, Pak. Gantian dong, Pak. Anda memiliki standar ganda. Begitu Anda membaca Lukas, Anda yakin tidak ada yang selamat. Betul. Dan di dalam Alkitab juga itu penuh. Allah itu Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi jangan lupa, Dia Maha Adil dan Maha Suci. Ingat dua itu. Jadi pada waktu Anda membaca Toha 74, kok Anda mau lolos dari ayat itu? Ayat itu sudah jelas, itu lebih keras dan tegas daripada Lukas. Karena dikatakan barang siapa. Artinya barang siapa apa? Tidak ada satupun. Apalagi dikatakan sesungguhnya berkali-kali di situ. Jadi jelas bahwa setiap yang berdosa itu akan masuk neraka. Jadi ini sama dengan Kristen gitu. Kalau Maha Pengampun, di Kristen juga Maha Pengampun. Tapi jangan lupa ada dua ini, tolong diingat ya, Maha Adil dan Maha Kasih. Jadi kalau Anda sekarang memilih ayat 75, yaitu orang yang beriman akan masuk ke dalam sorga, Anda lupa. Sebelum baca ayat 75, Anda baca ayat 74 dulu. Artinya ayat 74 untuk orang yang berdosa, sedangkan orang yang lolos dari ayat 74, yaitu yang tidak berdosa, dia akan masuk ke ayat 75. Itu akal sehatnya. Kok tiba-tiba Anda mau melupakan ayat 74, terus mau masuk ke ayat 75? Kan bukan Anda yang menulis mengarang ayat-ayat itu, Toha 74, 75. Kan yang Anda percaya Allah yang menurunkan itu. Jadi, kalau dengan demikian, Anda menganggap Maha Pengampun itu, terus diampuni begitu saja, artinya Allah harus mencoret, melanggar dua sifat terakhir itu, yaitu Maha Suci dan Maha Adil. Kenapa melanggar Maha Suci? Ya karena Allah terikat dengan sumpahnya itu di Toha 74. Dan Allah tidak mungkin melanggar sumpahnya sendiri. Karena kalau dia melanggar sumpahnya, ya berarti dia tidak Maha Suci lagi. Jadi konsekuensinya tinggal pilih. Anda masuk ke dalam surga, Allah tidak Maha Suci. Dan Allah tidak Maha Adil. Kenapa? Karena
maha adil. Tentu orang-orang yang memang ya, mungkin anak-anak kecil dan lain sebagainya yang tidak pernah berdosa, itulah milik dia sorga itu. Karena memang dia tidak berdosa. Apalagi bayi baru lahir terus mati, itu tidak berdosa. Sorga itu milik dia, bukan milik Anda. Anda berdosa. Disitulah keadilan Tuhan dipertaruhkan. Anda nggak bisa lari. Kenapa? Anda harus berhadapan dengan sifat Allah itu, yaitu maha kasih, maha adil, dan maha suci. Jadi kalau Anda bicara soal pengampunan ini, itu perjanjian lama juga udah bicara pengampunan, seabrek-abrek itu banyak. Dan ternyata tidak ada satupun manusia yang lolos. Itulah sebabnya Allah harus datang sendiri untuk menyelamatkan. Makanya karena tidak ada jalan lain, Yesus harus mati di salib, bukan karena dia bunuh diri, tapi dia merelakan dirinya sendiri, karena tidak ada jalan lain. Maka Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6 bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti itu adalah eksklusif. Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, Yesus gak usah mati. Ngapain? Jadi mati terkutuk. Itu ajaran kekristenan. Dan Anda sekarang mempertaruhkan nyawa Anda untuk masuk neraka, dan Anda bermimpi, berasumsi dosa Anda dihapuskan. Jangan mimpilah, ya. Apakah Anda pikir Allah akan mengampuni dosa-dosa yang Anda lupa? Tolong jawab. Pak, ini Pak, kayak rupa malaikat bertubuh bayi Pak, tapi punya saya Pak. Masa Tuhan naikin ini Pak? Apa nggak kasihan sih Pak? Pak, yang benar lah Pak, di Yezekiel itu Pak, di 10 ayat 4 Pak, Tuhan Bapak menumpak ke rupa, naik ke rupa, dia nggak bisa terbang sendiri ya Pak? Pak jawablah Pak, ini gimana sih Pak? Kalau Nabi Muhammad naik burak wajar, dia kan manusia biasa, nggak punya sayap, nggak bisa terbang Pak, dia manusia biasa ya Pak ya. Nah Pak, Tuhan Bapak tuh naik ke rupa di Yezekiel 10 ayat 4 Pak, katanya ke rupa tuh kayak gitu tuh Pak, gambarnya Pak yang saya posting itu Pak di atas Pak. Gimana itu Pak, cerita jelasin lah Pak, masa Tuhan Bapak naik ke rupa, apa dia nggak bisa terbang sendiri Pak? Katanya dia punya kuasa, gimana sih Pak? Jawab Pak. Apakah dengan menjadi Kristen seseorang menjadi baik? Tidak. Karena ini tergantung iman yang benar. Sejauh mana dia memandang salib itu dengan benar atau tidak. Kalau salib itu dipandang hanya sebagai alat untuk masuk surga, saya pastikan dia masuk neraka. Karena Yesus akan datang ke bumi untuk mencari iman yang benar, bukan mencari iman yang salah. Lalu bagaimana iman yang benar? Iman yang benar adalah melihat salib itu sebagai anugerah yang luar biasa, yang seharusnya dia masuk neraka, tetapi digantikan oleh Yesus sehingga dia akan masuk surga. Jadi belum masuk surga, dia sudah diberi jaminan, cek, ya, semacam cek gitu, dan dia akan cairkan nanti saat di surga. Apakah cek ini cek kosong? Ini yang menjamin adalah Allah sendiri. Jadi nggak mungkin cek kosong. Apakah seseorang yang mendapatkan cek seperti ini, jaminan seperti ini, akan menjalani kehidupan dengan seenaknya, berbuat dosa? Coba Anda pikirkan baik-baik. Buktinya, Maria Magdalena tidak melacur lagi setelah dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Kok standar ganda? Saya bukan yakin Pak kalau kalian tuh nggak selamat. Memang Yesus bilang begitu. Kata Yesus, cobalah masuk ke jalan sempit itu, tidak ada yang selamat. Bahkan yang belajar denganku digorong-gorong loh. Kok saya standar ganda? Kalau Tuhan saya itu kan saya bilang pengampun, dia penerima tobat. Innahu huwat tawwabur rahim. Dia bilang begitu. Ketika Adam bertobat, fatalaqa Adamu bi rabbihi bi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam bertobat kepada Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya, karena Tuhan itu Maha penerima tobat. Makanya tidak semua umat Islam itu sebelum mati membawa dosa, karena Allah Maha menerima tobat. Jadi kami bertobat kapan saja bisa, tetapi ya itu jangan main-main. Jadi jangan tunggu dulu mau mati Pak, kan kita nggak tahu kapan kita mati Pak. Makanya kami harus setiap hari itu mengingat Tuhan agar kami bertobat setiap hari gitu. Dan anehnya ketika Yesus yang mengatakan tidak semua yang memanggil dia Tuhan, dan bahkan tidak ada yang selamat, Anda bilang Yesus juru selamat. Anda bilang Yesus menjamin keselamatan, sementara Yesus yang katakan dengan mulutnya sendiri, tidak semua yang memanggil aku Bapak, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Bapa. Perintah Bapa Anda bilang tadi apa? Mempercayai Yesus. Di Yohanes berapa Anda kutip tadi? Tidak ada di situ dikatakan mempercayai Yesus sebagai Tuhan.
Anda nambah-nambah Injil lain, Anda menyebarkan Injil lain. Ayat Anda sendiri, Anda sunat, Anda tafsir, Anda pelintir-pelintir. Gimana Anda ini mau memahami ayat orang lain? Tidak ada di situ dikatakan bahwa mempercayai Yesus Tuhan, tapi mempercayai Yesus. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang percaya Yesus di antara kita berdua? Saya ketika Yesus katakan kehidupan kekal hanya mengenal Engkau Tuhan satu-satunya, berarti ada sosok lain Tuhan, yaitu Dia yang di langit. Dia yang di dalam Mazmur dikatakan di tempat tinggi untuk selama-lamanya. Dia yang di dalam Yesaya 46 ayat 9 dikatakan bahwa dia satu-satunya. Dia yang di dalam Yesaya 43 ayat 10 dinyatakan bahwa tidak ada Tuhan lain yang dibentuk setelah dan sebelum dia. Dan dia itu maha besar, kata Salomo. Bahkan langit setelah langit pun tidak mampu menampung dia. Itu Salomo yang bilang. Bukan saya yang bilang, ayat kalian. Lalu kalian, Bapak katakan tadi bahwasanya apa? Nah, masalah naik burak lah segala macam. Sementara di dalam kitab kalian di Hezekiel 10 ayat 4, Tuhan kamu naik kerup. Kamu cari kerup itu seperti apa? Itu loh bersayap seperti bayi. Masa Tuhan naik itu? Emang Tuhan kamu gak bisa terbang sendiri? Jadi ketika kamu Nabi Muhammad naik burak, kamu aneh. Tuhan kamu naik kerup. Makanya standar kamu bukan ganda lagi, Pak. Saya kan katakan, Pak, Tuhan saya itu maha pengampun, gak perlu bunuh diri. Duh, susah kali sih jelasinnya, Pak. Berantem yuk. Ya tentu di Yohanes 6 ayat 40, kehendak Bapa itu adalah percaya Yesus sebagai Mesias anak Allah. Itu utusan, karena sebagai Mesias anak Allah itu juga utusan. Nah, bedanya dengan Islam, itu percaya Isa itu sebagai nabi. Jadi utusan itu nggak selalu nabi. Karena Yesus itu sebagai utusan, tetapi yang dimaksud adalah Mesias, anak Allah. Jadi, kalau Anda kaitkan di dalam Yohanes 17 ayat 3, di mana dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah utusannya. Benar sekali. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Artinya, Yesus itu adalah perantara. Allah yang tidak kelihatan itu diperantarai oleh Yesus yang kelihatan. Itulah sebabnya Abraham sujud kepada Allah yang datang menampakkan diri di dalam rupa manusia. Nah, ini sama. Jadi, pemahaman terhadap sesembahan orang Kristen, yang disembah orang Kristen itu adalah Allah yang Esa. Sedangkan Yesus adalah perantaranya. Jadi perantaranya itu adalah Mesias anak Allah. Kenapa disebut Mesias? Ya karena dia yang diurapi nantinya akan menjadi penguasa langit dan bumi ini. Apalagi dia katakan kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di bumi dan langit. Dia akan jadi Mesias yang nyata nanti akan menguasai seluruh alam semesta ini. Dan dia sebenarnya adalah Sang Firman Allah yang menyatakan diri di dalam rupa manusia. Jadi, bedanya antara Kristen dengan Islam adalah Kristen menyembah Allah, Anda pun menyembah Allah yang Esa. Kristen menyembah Allah yang Esa, Anda menyembah Allah yang Esa. Kristen tidak percaya kepada Muhammad, tetapi Kristen percaya bahwa Allah menyatakan diri, Sang Firman itu di dalam rupa manusia, dan dialah perantaranya. Makanya dia dikatakan Mesias anak Allah. Jadi kalau Mesias anak Allah, kenapa kami memanggil Tuhan? Karena Tuhan itu artinya yang dipertuankan, artinya sebagai bos, my Lord. Tetapi sesembahan orang Kristen tetap Allah yang Esa di dalam nama Yesus. Dan itu tidak dipercaya sebagai Mesias oleh Islam. Meskipun Islam secara tersirat ada. Kenapa? Karena Al-Masih itu artinya Mesias. Dan kedatangan Isa di akhir zaman adalah sebagai Al-Masih. Dialah yang mengalahkan Dajjal itu. Meskipun keduanya bergelar Al-Masih. Tetapi tetap di situ bahwa apa yang terjadi di akhir zaman itu sangat mirip dengan kitab Wahyu yang 600 tahun sebelumnya sudah muncul. Sebelum hadis-hadis yang ada sekarang ini. Di dalam sejarah kehidupan manusia, tidak pernah ada seorang manusia pun yang diangkat ke langit bisa kembali lagi ke bumi, kecuali bohongan. Contohnya siapa? Henok diangkat ke langit, dia betah kok di surga, ya, gak dibalikin lagi ke bumi. Nabi Elia juga sama. Anda pernah nggak ngelihat orang yang sudah meninggal datang lagi? Nggak ada kan?
ya berarti mereka nggak balik lagi ke bumi. Jadi kalau kisah Isra Mi'raj bisa terjadi balik lagi ke bumi, itu yang sebenarnya harus Anda pertanyakan. Jadi kalau Anda katakan bahwa Allah mengangkat nabinya untuk datang menemui dia, itu sebenarnya yang saya bilang pagan. Bukan soal pengangkatannya, tetapi Allah itu butuh mengangkat seseorang untuk menemui dia. Padahal kalau Allah Maha Hadir, nggak perlu begitu. Dia bisa berbicara kepada Musa dimanapun. Bahkan Allah itu berbicara kepada Yunus saat Yunus ada di perut ikan. Jadi sampai ke sendi-sendi yang terdalam sedikit sekalipun, ya Allah sampai di sana. Anda mau bertanya di mana Allah? Di dalam virus corona Allah bisa masuk ke situ. Sampai ke ujung langit Allah ada di sana. Tapi kenapa sekarang Allah harus mengangkat Muhammad untuk menemuinya? Inilah paganisme. Utusan dengan Nabi pun Anda tak paham lah Pak. Gimana kita mau berdiskusi Pak? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan Pak bahwa dia itu Nabi. Kan dia katakan Pak, Nabi-nabi sebelum dia pun tidak disukai di mana tempat berasalnya. Jadi dia mengatakan apalagi dirinya. Itu Anda bacalah ayatnya itu Pak. Masa saya harus menerangkan semua ayat Anda kepada Anda sih Pak? Udahlah Pak, saya mau tanya, apakah setiap orang yang berkata dia Kristen itu pasti berbuat baik Pak, tidak berbuat dosa lagi? Kalau memang iya Pak, bagaimana dengan orang yang berbuat dosa? Apakah dia tetap masuk surga? Jadi mendingan berbuat dosa lah Pak, kan enak Pak berbuat dosa Pak. Minum bermain pelacur, merampok gitu Pak. Sedangkan orang udah ditakut-takuti sama neraka aja masih banyak yang durhaka Pak. Apalagi orang yang dianggap dosanya udah ditanggung Pak. Mana ada lah Pak manusia yang langsung jadi Kristen terus berubah jadi baik Pak. Anda nggak jawab. Terus Tuhan Anda naik kerub. Anda heran dengan Nabi Muhammad naik burak. Tuhan Anda naik kerub loh Pak. Katanya Tuhan Anda maha kuasa. Gimana mau mengampuni dosa Pak? Sedangkan terbang aja dia butuh kendaraan. Gimana lah ini ceritanya Anda ini Pak? Masa saya harus menjelaskan semua kitab Anda kepada Anda Pak? Pak, saya ini bukan orang Kristen Pak. Masa saya lebih paham kitab Anda? Anda menyunat ayat itu. Di Yohanes yang Anda sebutkan itu tidak ada dikatakan mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tapi percaya apa kata Yesus. Sedangkan kata Yesus saja Anda tak percaya. Contohnya apa? Yesus mengatur tentang perkara berpuasa di Matius 6. Kalian puasa enggak? Yesus mengatur bagaimana cara berdoa di dalam kamar. Di dalam kamar ditutup pintu, kalian berdiri. Kan dilarang Pak berdoa berdiri di dalam rumah ibadah. Kebanyakan kalian kan berdiri Pak di rumah ibadah. Lalu Yesus mengatur bagaimana caranya bersedekah. Kalian ada nggak hukum bersedekah di dalam agama kalian? Lalu Yesus katakan tidak semua yang memanggil aku Tuhan Tuhan masuk kerajaan surga. Lalu kalian pikir dengan mengatakan Yesus Tuhan langsung masuk surga. Di mana Anda katakan Anda itu mengikuti Yesus dan percaya Yesus Pak? Yesus bersujud kepada Tuhan apa? Kapan Anda bersujud kepada Tuhan yang benar Pak, yang disebut dengan Yesus engkau itu Pak? Anda justru bersujud kepada Yesus yang hanya utusan. Nabi Muhammad itu diangkat ke langit itu bukan ditempatkan di surga karena dia punya tugas. Sementara Henok itu Pak tidak tahu karena dia hubungannya dekat dengan Tuhan, makanya dia diangkat ke surga karena dia memang tidak ditakdirkan untuk menjadi penyampai firman lagi. Tidak diberi tugas, itu hak Tuhan, suka-suka Tuhan lah Pak. Kok Bapak yang ngatur Tuhan sih Pak? Mau diangkat lagi, mau diturunkan lagi, mau dicampakkan lagi, mau urusan Tuhan lah Pak. Bapak ini gimana sih Pak? Emangnya Tuhan harus seperti yang Bapak tahu dan sepengetahuan dan keinginan Bapak? Pak, udahlah Pak, kita berantem aja yuk Pak. Pak jawab Pak, Tuhan Bapak kenapa itu naik ke rupa? Tuhan Bapak nggak punya kuasa. Di Hezekiel 10 ayat 4 Pak. Nabi Muhammad wajar naik buruk. Dia nggak bisa terbang Pak kayak Superman Pak. Dia manusia biasa Pak. Nah Tuhan Bapak kok bisa naik ke rup? Kasihan itu Pak, malaikat kecil-kecil punya sayap ditumpai Pak. Apakah semua orang Kristen itu yang mengaku dia menuhankan Yesus Pak langsung berubah jadi malaikat Pak? Langsung baik gitu Pak? Kalau enggak gitu Pak, gimana Pak yang pembunuh Pak? Yang pembunuh tetap masuk surga ya Pak? Gimana Pak? Kasihan lah Pak yang terbunuh Pak. Gimana sih sistem agama kalian Pak? Pusing aku Pak. Pak berantem aja kita yuk Pak. Itulah saya bilang bedanya Allah Kristen itu adalah Allah yang menyelimuti alam semesta itu. Kenapa dikatakan di Mazmur dia ada di tempat tinggi selama-lamanya? Ya karena dia menempati posisi yang paling tinggi dari manapun. Bukan artinya dia di ketinggian. Bukan artinya dia ada dalam koordinat yang tinggi, tetapi dia di dalam posisi yang lebih tinggi dari manapun. Artinya, dia bisa menyelami seluruh pelosok-pelosok, sendi-sendi terkecil secara mikro maupun makro. Itu yang dimaksud di Mazmur. Jadi Allah yang benar itu seperti itu, sesuai dengan 1 Timotius 6 ayat 16.
Makanya berbeda sekali saat dikatakan bahwa Allah Islam itu baru bisa dilihat nanti di akhirat. Yaitu Allah yang berbentuk, jelas itu ciptaan. Apalagi dikonfirmasi bahwa untuk menemui Muhammad, dia harus mengangkat Muhammad. Jadi itu bukan lagi Allah yang benar. Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan itu Allah yang benar? Itu jelas Allah ciptaan. Ciptaan siapa? Wallahu alam. Saya nggak ngerti. Kenapa? Ya karena tidak ada ayatnya yang berbicara itu. Kan setiap orang boleh berfantasi. Dan bukan hanya manusia yang berfantasi. Ya kan? Malaikat pun bisa berfantasi. Ya mungkin itulah hasil dari fantasinya. Ya. Sehingga dari situ aja bisa kelihatan yang mana yang pagan, yang mana yang enggak. Apalagi terkait kepada umat Islam lah yang meneruskan pagan Quraisy sampai akhir zaman. Anda nggak bisa nolak itu. Ya. Karena umat Islam lah yang bertawaf seperti halnya para pagan di Ka'bah. Itulah sebabnya Anda sudah menemui panggilannya. Alama baik, humala baik. Ya, itu panggilannya. Ada Ibrat, Ibrahim 22. Saya mau mandi dulu, mengurusi anak saya dulu, mau nyapu rumah. Saya serahkan seperangkat Anda kepada Ustadz Tata dengan tiada mahar, dan semoga Ustadz Tata memberikan penginjilan kepada Anda yang juga adalah makhluk, dan saya serah terima Anda dengan Ustadz Tata. Sah. Di Eskil itu bukan Tuhan naik kerup, ya, tapi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan. Kata kuncinya adalah kemuliaan. Artinya kemuliaan itu adalah suatu hadirat Tuhan yang terlihat di situ. Makanya sebenarnya di dalam perjanjian lama, agama Yahudi itu sama dengan Kristen. Karena adanya Trinitas, yaitu Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia, dalam rupa api, dalam rupa suara, di dalam rupa tangan manusia, dan dalam kemuliaan Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak satu elemen. Tetapi Allah itu memiliki tiga elemen. Tetapi Allah itu memiliki tiga elemen. Tetapi Allah itu memiliki tiga elemen. Sama seperti halnya manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Allah pun memiliki tiga elemen, yaitu Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Dan di antara yang bisa menyatakan diri untuk terlihat dan terdengar adalah Sang Firman itu sendiri. Sama seperti manusia yang bisa dilihat dan didengar adalah Sang Tubuh itu sendiri. Saya berkomunikasi dengan Anda, nyawa Anda dengan nyawa saya, roh Anda dengan roh saya, jiwa Anda dengan jiwa saya. Tapi kita bisa berkomunikasi karena Anda punya mulut dan telinga. Saya pun juga sama. Artinya, kita berkomunikasi melalui tubuh. Itulah sebabnya Allah bisa berfirman, karena Allah dinyatakan melalui Sang Firman itu. Sama kan? Anda baca dong, Yeskil. Di situ dikatakan kemuliaan Tuhan. Bukan Tuhan, kemuliaannya. Kalau ada yang menggambarkan dalam bentuk patung dan lain sebagainya, yaitu sesat namanya. Kemuliaannya itu sosok lagi ya Pak ya. Kemuliaannya dengan firman-Nya menjelma, apa bedanya Pak? Kemuliaan Tuhan yang bisa naik ke atas kerup itu, bedanya dengan firman-Nya menjelma mati di tiang salib, apa bedanya Pak? Ah, udahlah Pak ya. Pak, aku mandi dulu ya Pak ya. Bapak kan udah kuserah terima sama Ustadz Tata ya Pak ya. Ya kalau Anda nggak standar ganda, ya berarti Anda menerima dong.
Kalau di dalam Lukas dikatakan tidak ada yang selamat, memang betul. Bahkan Toha 74 lebih saklek, lebih keras daripada Lukas, di mana dikatakan di Toha 74, barang siapa sesungguhnya siapapun yang masuk ke dalam akhirat menghadap Sang Khalik dalam keadaan berdosa, neraka jahanam. Itu udah jelas sekali, keras dan menakutkan. Bagaimana Anda bisa lolos dari situ? Kalau Anda bicara Maha Pengampun, Alkitab lebih banyak bicara Maha Pengampun daripada Islam. Justru karena Anda nggak mungkin bisa mengingat dosa-dosa Anda, ya, apalagi Anda mengharapkan supaya Tuhan mengampuni seluruh dosa Anda jangan mimpi. Kalau Tuhan Maha Adil, anak-anak bayi itulah yang masuk surga duluan karena dia tidak berdosa. Kalau Anda sudah pernah berdosa, jelas Anda nggak bisa masuk surga. Apalagi dengan Toha 74 seperti itu. Kalau Anda lupa minta ampun, Anda pikir Tuhan bisa mengampuni dosa Anda? Ya itu kebangetan. Anda nggak minta ampun, tapi Tuhan mengampuni dosa Anda. Memangnya Anda bisa ingat seluruh dosa-dosa Anda? Setiap detik, setiap inci yang Anda lakukan, Anda pernah minta ampun? Kan bisa jadi Anda ada dosa 1, 2, 3, mungkin 1000, Anda lupa minta ampun karena Anda kelupaan. Terus Allah mau mengampuni? Jangan mimpilah, Allah tidak akan mengampuni kalau Allah tidak mau minta ampun untuk hal-hal yang kecil itu. Itulah sebabnya, meskipun di Alkitab begitu banyak soal Allah Maha Pengampun, tetapi tidak ada satu orang pun yang selamat. Ya kecuali Anda nekat memang masuk neraka. Makanya saya bilang sebelum Anda menyesal karena Anda berani membawa dosa Anda ke hadapan Sang Khalik, Anda harusnya berpikir ulang. Apakah betul, apakah benar Anda akan nekat masuk ke neraka dengan membawa dosa Anda? Kalau Anda yakin masuk neraka, silahkan. Tapi kalau Anda cuman, ya diampuni, itu cuman pepesan kosong. Anda butuh ada orang yang mengambil dosa Anda supaya Anda bisa berjalan lurus ke sorga. Dan itu hanya melalui Yesus. Karena Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Kalau ada jalan lain, Yesus nggak perlu mati. Allah nggak perlu datang ke bumi ini kalau ada jalan lain. Ya, kalau ada jalan lain, Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya sudah ada di sorga. Justru karena mereka menanti kapan juru selamat itu ada, maka mereka nanti ribuan tahun, termasuk Daud, menanti-nantikan semua juru selamat itu. Dan sekarang juru selamat ini sudah datang, tapi Anda menolaknya. Maka tidak ada ampun lagi neraka jahanam kalau Anda menolaknya. Pak, kan saya bilang, Pak, Tuhan saya tidak seperti Tuhan Anda, tidak berkuasa. Tuhan Anda tak mampu berkuasa menghapuskan dosa tanpa harus ada yang mati bunuh diri, yaitu dirinya sendiri. Tuhan saya Maha mengampuni dan Dia Maha penerima taubat. Kan sudah saya bacakan dalilnya. Fatalaqa Adamu mirabbihi bikalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Jadi Pak, tidak semua umat Islam itu mati membawa dosa. Walaupun ada yang membawa dosa, tapi Tuhan itu mampu mengampuni. Jika di hadapannya berdosa dan dia tidak mau mengampuni, maka masuklah neraka karena Dia Maha Pengampun. Pak, Tuhan kita beda. Tuhan Anda tak mampu mengampuni tanpa bunuh diri. Tuhan kami mampu mengampuni tanpa bunuh diri karena Dia Maha mengampuni. Dia Maha pemberi rahmat. Dia Maha penyayang. Sebelum mati kami diwajibkan untuk bertaubat. Bagaimana caranya? Ya mengingat Tuhan setiap hari akan menjadi kami untuk taubat terus. Jadi kami akan terhindar dari perbuatan maksiat. Maka bagaimana caranya ketika orang mengatakan dia percaya dengan Yesus Tuhan, lalu dia apakah berubah menjadi malaikat dan berbuat baik selalu? Apakah Anda, Bapak Kusnadi, menjamin minggu ke depan, minggunya lagi, besoknya lagi Anda tidak akan pernah mengintip orang mandi? Apakah Anda yakin bahwa Anda tidak akan pernah membunuh seseorang? Apakah Anda yakin Anda tidak akan pernah menyakiti hati orang lain? Lalu kalaupun Anda melakukan hal itu, apakah Anda tetap masuk surga? Lalu dosa Anda tetap Yesus yang menanggungnya. Hebat sekali Anda. Aduh. Logis lah ya. Udah ya, saya mau mandi. Kelihatannya Mbak Riva ini banyak salah paham tentang kekristenan. Yesus itu memang nabi. Karena nabi itu istilahnya dia membawa pewahyuan. Tetapi itu bukan sekedar nabi. Yohanes 17 ayat 3, percaya Yesus Kristus sebagai utusan.
Jadi artinya percaya bahwa Yesus itu utusan sebagai Kristus. Kristus itu artinya Mesias, artinya Al-Masih, atau itu adalah yang diurapi. Nah, kalau yang diurapi sebagai raja, raja langit ini, ya tentu kita memanggilnya Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita menuhankan Yesus. Nah, Anda ini kan nggak percaya. Gak mungkin seorang nabi disalib, apalagi seorang nabi mengaku adalah Alfa dan Omega, apalagi nabi mengatakan dia adalah yang awal dan yang akhir, apalagi nabi mengatakan aku dan Bapa adalah satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nggak ada nabi yang mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada, nggak ada nabi yang mengatakan kemuliaanku sudah ada sebelum dunia dijadikan, nggak ada. Maka itulah kalau Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, maka Anda diselamatkan. Ya, kalau Anda percaya sebagai nabi, ya nggak mungkin dia datang melalui kalimatullah. Justru itulah yang Anda harus jawab, mengapa Isa itu tidak dilahirkan secara normal? Kenapa? Karena dibiarkan begitu saja, itu namanya Maryam dan Yusuf, itu akan beranak, dan itu akan lahirlah Isa. Tetapi mengapa Isa diciptakan secara ajaib? Itu yang Anda nggak pernah bisa jawab di dalam keislaman. Tetapi semua itu terjawab di dalam Injil. Aduh, Mbak Rifa, kalau ada pertanyaan itu biasakan ya, nggak usah diulang-ulang. Udah saya jawab. Anda lebih baik bertanya apa yang belum ditanyakan, atau Anda menyanggah jawaban saya. Ya, jadi kalau diulang-ulang percuma, waktu kita habis nggak karuan. Oke, makasih untuk waktunya sudah berdialog. Ya, semua pertanyaan Anda sudah saya jawab. Kalau Anda masih ragu, silakan tanya lagi. Ya, kalau soal Ustadz Tahta, Ustadz Zulkifli, Ustadz Heri, Sugi, itu semuanya sudah pernah saya hadapin. Jadi seringkali mereka hanya mengulang-ulang, jadi saya malas menjawab. Ya, jadi lebih baik dia dengerin aja jawaban saya kepada orang-orang yang baru, yang fresh. Ya, intinya adalah Anda yakinkan bahwa Anda selamat. Kalau Anda lebih hebat daripada nabimu yang ketakutan sehingga minta ampun 100 kali sehari, ya berarti Anda lebih hebat, lebih yakin daripada Nabi Muhammad. Anda tenang-tenang aja, sementara Muhammad sangat ketakutan sehingga minta ampun 100 kali lebih sehari supaya dosanya diampuni. Aduh, udahlah Pak ya, Bapak jangan perkosa ayat. Kristus itu artinya adalah translate bahasa Yunani dari kata Mesiah. Mesiah artinya yang diurapi. Pak, bukan cuma Yesus yang Kristus, diurapi itu banyak. Daud juga diurapi. Bahkan kalau Anda bilang Mosia Ehud, itu juga Mosia di Hakim-Hakim 17 ayat berapa, saya lupa. Bahkan di dalam Yesaya, Musa itu juga Mosia. Tuhan sudah mengutus juru selamat, Mosia artinya Mosia, penyelamat, juru selamat. Tuhan sudah pernah mengutus juru selamat sebelum Yesus. Mesiah adalah orang yang diurapi, itu artinya Kristus. Mesiah itu siapa? Daud juga Mesiah, semua yang diurapi adalah Mesiah. Sudahlah Pak, bahasan ini Pak saya sudah berkali-kali bahas dengan saudara Kristen yang lain Pak. Al-Masih itu artinya bukan Tuhan, anak dari Tuhan itu artinya bukan Tuhan. Anak dari Tuhan, anak yang datang dari Tuhan. Aduh Pak, bunuh diri aja lah Bapak, Pak. Serius Pak, saya mau mandi dari tadi Bapak halang-halangi. Bapak sengaja ya? Biar apa? Biar saya ngobrol terus sama Bapak gitu. Sorry Pak, saya mau mandi Pak. Mau jalan-jalan Pak, saya ngadapin Bapak Pak. Lama-lama saya stroke. Apaan Bapak jawab pertanyaan saya? Saya tanya apakah setiap orang yang mengaku Kristen itu akan pasti berbuat baik, akan berubah jadi malaikat sehingga tidak berdosa lagi. Kalau memang tidak begitu, lalu bagaimana dengan orang Kristen yang mengaku dia Kristen kemudian dia berbuat dosa? Apa tetap masuk surga? Bapak belum jawab itu. Bapak ini nggak nanya-nanya, giliran ditanya balik. Itu masalah ke Tuhan naik ke rup, Bapak bilang kemuliaan Tuhan emang ada sosok lain dari kemuliaan Tuhan itu seperti firman-Nya menjelma gitu. Apa kemuliaan Tuhan emangnya naik ke rup segala dia? Apaan Bapak ini? Pak, saya tadi mau mandi, Bapak tanya-tanya, giliran saya mau mandi, pamit mau mandi, Bapak baru bilang saya sudah menjawab semua pertanyaan Anda. Mana ada Bapak jawab? Memang saya kan tadi tanya, apa setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan langsung berubah jadi malaikat, tidak pernah berbuat salah lagi? Lalu bagaimana kalau seandainya tetap ketika menjadi Kristen berbuat salah, apa tetap masuk surga? Enak kali Pak, mendingan berbuat dosa lah Pak, bersundal gitu Pak. Kan banyak tuh Pak laki-laki Pak yang suka Pak main PSK Pak. Gimana tuh Pak?
masih ada nih sedikit ya. Kalau disebut Mesias itu betul yang diurapi, ya. Daud adalah Mesias, Raja Kores pun Mesias, dan saya berani mengatakan Jokowi pun adalah Mesias, karena dia adalah yang diurapi sebagai pemimpin. Tapi buktinya bangsa Yahudi sampai detik ini masih menantikan kedatangan Mesias yang sejati, yaitu adalah penguasa dan raja alam semesta ini. Kalau Daud sebagai Mesias betul untuk Israel kecil, ya kan? Jokowi sebagai Mesias ya untuk Indonesia, Raja Kores sebagai Mesias untuk Irak, Persia. Tapi yang dinantikan adalah Mesias yang kekal, yang memimpin seluruh umat manusia, yang ada nanti di kerajaan 1000 tahun dan kekal selama-lamanya. Itu yang dimaksud. Dan juru selamat yang dikatakan Mosiah itu adalah bukan juru selamat yang menolong bangsa Mesir bangsa Israel keluar dari Mesir, ataupun hakim-hakim Lut yang keluar dari suatu tempat, tetapi yang dimaksud juru selamat Mosiah yang dinantikan oleh bangsa Yahudi dan oleh kita adalah Mosiah yang menyelamatkan Anda dari api neraka. Adakah manusia yang bisa menyelamatkan dari api neraka? Gak ada. Dan itu hanya Yesus. Dan dialah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia, sehingga dia sanggup menyelamatkan manusia-manusia yang beriman kepadanya dari api neraka. Nah, itu bedanya antara juru selamat satu dengan juru selamat yang ini. Antara Mesias yang kecil-kecil itu dengan Mesias yang kekal ini, itu bedanya. Ini Mbak Rifa kelewatan waktu bertanya apakah setiap orang Kristen akan otomatis baik. Saya sudah jawab tidak. Kalau orang Kristen masuk Kristen kemudian memakai salib itu adalah alat supaya dia ingin masuk surga doang, tidak memahami, ya jelas dia akan masuk neraka. Itu iman yang salah. Yesus datang ke dunia nanti, dia akan mencari iman yang benar. Jadi apa iman yang benar itu? Iman yang benar itu benar menerima salib Kristus itu dengan menganggapnya sebagai anugerah keselamatan yang luar biasa yang mana dia akan dapatkan nanti saat dia mati. Saya tanya kepada setiap orang Kristen pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan bertobat dan lahir baru, apakah dia akan sembarangan hidup dan apakah dia tidak gentar bahwa anugerah yang diberikan itu akan hilang atau tidak? Kalau dia mengisi kehidupannya ini dengan seenaknya berbuat dosa, saya pastikan dia tidak beriman dengan benar. Tak ada orang Yahudi menantikan Mesias dengan mengatakan Tuhan itu jadi manusia, Pak. Bapak nanti disalib sama orang Yahudi deh. Jokowi pun dianggap Mesias lagi. Kapan Jokowi diurapi sama Tuhan? Udahlah Pak, ngomong sama Bapak mendingan aku berantem sama anak kecil lah. Nggak jelas Bapak ini, nggak sesuai dalil lagi ngomongnya. Ayatnya sendiri diperintir-perintir. Yohanes tadi dikatakan bahwa setiap orang yang itu percaya kepada Yesus, dan lalu Bapak bilang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jelas-jelas tidak ada dikatakan di situ bahwa percaya kepada Yesus itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Nggak ada ayat itu yang Yohanes Bapak kutip tadi. Bapak perintir ayat Bapak sendiri. Bapak ini yang aneh ini. Ayatnya sendiri aja diperkosa. Apalagi gimana Bapak mau dijelaskan ayat Al-Quran yang nggak mampu Bapak pahami. Aduh, Pak Jokowi pula yang jadi Mesias. Ya udahlah Pak, terserah Bapak lah kalau Pak Jokowi jadi Mesias. Kapan Pak Jokowi Pak diurapi Pak? Aduh. Artinya kan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan kan nggak selamat Pak. Berarti artinya Yesus nggak juru selamat dong. Artinya apa? Berarti tidak semua yang mentuhankan Yesus itu masuk surga. Benar lah kata Yesus, tidak semua yang memanggil aku Tuhan masuk kerajaan surga. Artinya itu dihakimi Pak. Kalau semua orang dihakimi atas perbuatannya, buat apa lagi itu penyalipan? Buat apa itu Tuhan bunuh diri? Hah? Lalu buat apa? Kalau begitu tidak ada keselamatan di dalam Kristen. Tetap saja sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Kan aneh Bapak itu. Dalam Islam juga begitu, tidak semua langsung mengatakan Islam masuk surga lalu dihisap nanti sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah itu dia maksud saya. Bapak tadi bertanya kepada saya, Pak Mbak Rifa yakin Mbak Rifa masuk surga? Begitu maksud saya. Ketika Bapak katakan bahwa Bapak menjadi Kristen itu selamat, menuhankan Yesus itu selamat, Bapak udah takabur.
Sementara bagaimana mungkin Bapak katakan dengan menuhankan Yesus Bapak selamat, sementara Bapak tidak bisa menjamin Bapak tidak pernah berbuat dosa lagi ke depan. Tidak semua orang yang Kristen itu mengatakan dirinya menuhankan Yesus langsung berubah menjadi baik. Pasti dia melakukan dosa, tetap juga dihisap kan nanti. Kalau begitu setiap hukuman, setiap perbuatan akan dihakimi. Buat apa penyalipan? Konyol Pak. Silakan aja tanya kepada orang Yahudi. Teman-teman di sini udah tahu lah bahwa saya sering berdebat dengan orang Yahudi. Justru mereka ini sekarang ingin mendirikan bait suci ketiga untuk apa? Dia ingin mengembalikan kejayaan pada zaman masa itu, di mana pada saat nanti itu Mesias akan datang. Jadi mengapa mereka menolak Yesus? Karena mereka tidak mau bahwa Mesias itu datang dalam keadaan seperti Yesus. Dia ingin Mesias itu datang sebagai raja, ya, yang dimaksud raja kekal, dan itu ada di kitab Yehezkiel yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka menanti-nantikan yang Mesias yang akan datang itu. Cuman mereka tidak memahami apa yang terjadi kepada Yesus, dan sekarang semakin banyak orang Yahudi mulai percaya bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan itu, ya. Jadi di mana saya memelintir? Kenapa? Karena justru ayatnya mengatakan bahwa untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah. Ya, kalau sekarang dia Mesias anak Allah, artinya apa? Kalau Mesias itu artinya diurapi. Diurapi sebagai apa? Sebagai raja kekal. Artinya raja apa? Penguasa. Arti penguasa apa? Pemimpin dunia ini. Itu artinya apa? Itu adalah Lord. Lord itu artinya pemilik. Artinya tuan. Artinya majikan. Sekarang Anda aja begitu menghormati Jokowi sebagai presiden, ya, penguasa negeri ini. Apalagi penguasa alam semesta ini. Ya tentu Anda akan bertekuk lutut di hadapan dia. Apalagi dia katakan segala kuasa di bumi dan langit sudah diberikan kepadaku. Ya. Jadi membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Itulah sebabnya kami menuhankan Yesus karena dialah Mesias itu. Gitu. Makanya artinya Pak, tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristen itu mampu berbuat baik. Artinya tetap ada penghakiman. Kalau ada penghakiman, buat apa Yesus disalib? Toh semua manusia akan dihakimi sesuai perbuatannya. Ngapain Yesus disalib? Aduh, parah. Yesus disalib atas dosa yang tidak dilakukan manusia, dosa yang dilakukan Adam. Di mana letak keadilan Tuhan menghukum anak manusia yang tidak melakukannya atas perbuatan dosa Adam? Itu alasan Bapak lagi mau berkelit. Nah, saya tanya dulu, Tuhan itu adil apa tidak? Adil nggak ketika Bapak yang berbuat dosa, Bapak yang memperkosa orang, anak Bapak yang dihukum? Adil nggak? Enggak kan? Adam yang berbuat dosa, ngapain manusia selanjutnya yang dihukum? Emang Tuhan nggak tahu bahwa manusia ini ada yang baik apa enggak? Apa dia tidak mampu menciptakan? Dia aja tahu menciptakan surga dan neraka. Artinya dia tahu dong kalau ini manusia pasti ada yang baik, ada yang enggak. Pasti ada yang masuk surga, pasti ada yang enggak. Buat apa dia menciptakan neraka dan surga kalau toh akhirnya dosa manusia dia yang nanggung? Gimana sih Pak? Bapak melecehkan Tuhan kali ini lama-lama nih. Ya di situ ya, kalau Anda mau samakan dengan Islam ya beda. Karena Kristen itu selamat karena dia beriman. Dan iman yang benar itu menghasilkan perbuatan yang benar. Jadi kalau dia terus berbuat salah, seharusnya dia berkaca, bercermin. Apakah iman dia benar atau salah? Itu yang sebenarnya harus Anda pikirkan. Jadi kalau orang Kristen, kalau dia mengisi kehidupan ini dengan gentar soal nanti hidup di akhirat, bahwa dia diselamatkan, seharusnya dia tidak sembarangan berbuat dosa. Kalau ada orang Kristen yang sembarangan seperti itu, saya katakan oknum. Dia hanya menggunakan kekristenan sebagai alat, dan gak mungkin dia bisa masuk surga. Kalau dikatakan Matius 7 ayat 21, bahwa bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan akan masuk surga, artinya bukan setiap berarti tidak semua. Berarti ada yang masuk surga. Nah, yang masuk surga yang mana? Yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu yang melakukan kehendak Bapa? Itulah dia yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Lalu siapa yang tidak masuk surga? Itulah yang ada di ayat berikutnya, yaitu hanya mau memperalat Yesus sebagai Tuhan, dan dia menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan.
untuk bernubuat demi namanya, untuk melakukan mujizat demi namanya. Maka itulah Yesus katakan di ayat 23, dia akan mengenyahkan orang-orang yang sembarangan menuhankan Yesus, yang mau memperalat Yesus, yang menggunakan namanya untuk mengusir setan dan lain sebagainya. Itu semua akan dienyahkan. Itu maksudnya. Aduh, Mesias yang kekal pula. Udah jelas-jelas dia mati di tiang salib gitu, namanya kekal. Kalian kan mengimani kalau Yesus itu mati di tiang salib. Pak, bapak saya sunat lu nanti lama-lama lu. Angel lagi, angel tenan iki wes angel iki. Angel tenan iki wes angel. Aduh, tadi bapak tanya kepada saya, Mbak Rifa yakin nggak kalau Mbak Rifa itu matinya masuk surga? Saya jawab, saya berserah diri kepada Tuhan. Lalu Anda dengan pede mengatakan setiap orang yang mengatakan Yesus Tuhan, yang bertaubat kata Anda dan mengimani Yesus adalah Tuhan, pasti masuk surga. Artinya Anda menjamin bahwa setiap orang yang mengimani Yesus itu pasti tidak berbuat salah lagi, berubah jadi malaikat, terlepas dari dosa. Karena kalau seandainya Anda katakan, oh tidak, akhirnya tetap saja orang Kristen tetap ada yang berbuat salah. Artinya apa? Yesus tidak jamin keselamatan, udah gitu aja. Artinya toh kita akan kembali dihakimi dengan perbuatan kita masing-masing. Buat apa itu penyalipan? Pak, saya sunat lama-lama beneran. Maaf ya, saya tidak percaya adanya dosa yang diwariskan. Kalau itu pendapat orang Kristen lain, ya silakan, karena tidak ada ayatnya bahwa dosa itu bisa diwariskan. Tetapi karena kita ini adalah keturunan orang berdosa, yaitu Adam, maka kita ini mencenderung untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena bibit kita sudah cenderung sebagai pabrik dosa. Itulah sebabnya dosa itu baru diperhitungkan setelah dia akil balik. Kalau dia masih bayi, apalagi masih kanak-kanak, dosa itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi artinya, semua orang harus mempertanggungjawabkan dosanya adalah dosa perbuatannya sendiri. Nggak ada dosa Adam harus ditanggung. Apalagi dosa orang tuanya, nggak ada. Ada salah paham. Nah, atas dasar perbuatan inilah dia harus menanggungnya di neraka. Seperti dikatakan di Toha 74 dan di Lukas itu. Tetapi karena tidak ada satupun manusia yang lolos dari hukum Tuhan ini, maka itulah sebabnya Yesus harus datang. Kalau ada jalan lain, Yesus nggak perlu datang, apalagi harus disalib. Jadi Tuhan sendiri sudah tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang selamat. Maka itulah sebabnya Muhammad minta ampun 100 kali lebih dalam sehari. Karena dia ketakutan masuk ke neraka. Kalau Anda mengaku lebih hebat daripada Muhammad sehingga Anda yakin bisa masuk surga, Anda berarti lebih takabur daripada nabimu. Jadi itulah sebabnya saya katakan bahwa setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan itu juga nggak bisa menipu Tuhan. Kalau dia mengaku Yesus Tuhan hanya untuk sekedar masuk surga, iman itu adalah iman yang salah. Dan juga harus Anda ingat, Mbak Rifa, penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib itu adalah untuk menyelamatkan Anda dari api neraka. Tetapi setelah Anda masuk ke dalam sorga, itu tetap Anda harus dihakimi juga sesuai dengan perbuatan. Tetapi penghakiman itu tidak lagi menentukan Anda masuk neraka atau sorga lagi. Tetapi penghakiman yang terjadi sesudah itu adalah penghakiman untuk menentukan apakah Anda layak di dalam sebuah tingkat di kerajaan sorga atau tidak. Makanya itu di kitab Wahyu begitu jelasnya bahwa orang-orang itu justru ditentukan di mana posisi dia, disebut penghakiman itu yang ada anak domba dan lain sebagainya. Jadi keliru sekali kalau Anda mengatakan bahwa penghakiman itu bicara sorga dan neraka. Tidak, itu hanya di Islam atau orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Makanya setiap orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dihakimi oleh Bapa, bukan oleh Yesus. Terus ngapain Yesus disalib, Pak? Lagian ngapain itu, Pak? Tuhan itu bunuh diri, Pak, di tiang salib, Pak. Ngapain, Pak? Pak, tak sunat nanti, Pak. Menyelamatkan gimana? Katanya nggak ada dosa waris. Terus menyelamatkan dari apa? Emangnya setelah Yesus disalib saya langsung bisa berubah jadi baik gitu? Ketika saya langsung mengimani Yesus adalah Tuhan, saya langsung berubah jadi baik gitu? Tak sunat lu nanti, Pak. Jadi buat apa itu Yesus disalib, Pak? Yang pertama nggak nanggung dosa siapa-siapa.
Jadi buat apa disalib? Toh setelah penyaliban ada perang dunia, ada pemerkosaan, ada pembunuhan di mana-mana. Emang setelah ada penyaliban dunia ini jadi baik? Emang setelah penyaliban banyak anak-anak yang baru lahir dengan mengaku Yesus Tuhan itu langsung berubah jadi malaikat? Baik Tuhan. Entahlah Pak. Buat apa Pak penyaliban Pak? Buat apa Pak? Tak sunat ntar Pak. Tak sunat tenanan tuh Pak. Kalau Yesus nggak bangkit, baru boleh Anda katakan Yesus mati, ya. Tetapi buktinya dia bangkit. Jadi itu udah satu bukti yang Anda tidak bisa tolak, bahwa Yesus sudah bangkit. Itu artinya dia sudah kembali ke sorga, mempersiapkan tempat buat kami orang-orang yang mau percaya kepada dia sebagai Mesias. Ya kalau Anda ngotot, Anda mau menanggung dosa Anda sendiri di akhirat, silahkan. Saya katakan Anda nekat karena Anda udah pasti 1000% Anda pasti masuk neraka. Saya jamin nih, saya jamin Anda masuk neraka kalau Anda membawa dosa Anda ke akhirat. Kenapa? Karena seluruh kitab suci berbicara itu. Toha 74 berbicara itu, Lukas juga berbicara itu, Matius, Markus, dan ini berbicara semua itu, bahwa akibat dosa adalah maut, yaitu hidup di dalam neraka bersama iblis. Aduh Pak, kalau yang bangkit itu tetap artinya adalah kekal namanya Pak, dan dia setelah mati terus bangkit itu dia layak dipanggil Tuhan Pak. Lazarus juga Pak, Lazarus dia udah pernah mati terus bangkit. Itu manusia yang dibangkit Elia Pak, dia juga mati Pak terus bangkit Pak, bukan cuma Yesus Pak yang mati terus bangkit Pak. Aduh Pak, Bapak kalau bilang seandainya Yesus itu kekal Pak, itu Henok emang Bapak tahu dia mati apa enggak Pak sekarang Pak? Emang Bapak pikir Henok itu mati Pak? Aduh Pak, apa yang dialami Yesus itu sudah dialami orang lain juga Pak. Bangkit dari kematian Lazarus tuh Tuhanin Tuhanin Lazarus Pak. Itu masalah Henok Pak. Emang Bapak pikir Henok mati sampai sekarang Pak? Aduh Pak, angel Pak, saya nyerah ya Pak, saya angkat bendera putih Pak. Pak, saya beneran deh Pak, saya mendingan berantem sama Pak. Pak, nanti Bapak saya sunat loh Pak, pakai gunting pemotong pohon Pak, beneran Pak, saya sunat habis Bapak nanti lama-lama ya Pak. Matius 7 ayat 21, Yohanes 6 ayat 40 jelas mengatakan bahwa beriman kepada Yesus Kristus itu bukan iman main-main, ya. Artinya nggak bisa orang masuk Kristen untuk menipu Allah. Makanya dikatakan di Lukas 7 ayat 21, bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Jadi artinya tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan aja masuk ke dalam kerajaan sorga, yaitu masuk ke dalam neraka. Apalagi Anda tidak memanggil Yesus Tuhan. Anda aja tidak yakin dengan keselamatan Anda. Orang yang yakin dengan keselamatan aja belum tentu masuk sorga, karena imannya belum tentu benar. Ya, apalagi Anda yang ragu-ragu. Ya pastilah, makanya saya berani jamin Anda masuk neraka. Kalau Anda di dalam keadaan mati Anda tidak memiliki Yesus yang benar itu. Aduh, tidak ada pernyataan Yesus bahwa dengan memanggil dia Tuhan itu masuk kerajaan surga. Nggak ada Pak. Dia bilang siapa yang memanggil aku Tuhan masuk kerajaan surga. Tidak, dia bilang tidak semua yang memanggil dia Tuhan dan bernubuat menggunakan nama dia. Tidak semua yang memanggil dia Kurios Pak. Tidak semua yang memanggil dia Kurios itu masuk kerajaan surga. Tentu saja Yesus disalib sudah membayar lunas seluruh dosa. Dosa apa? Dosa perbuatan pengikut-pengikutnya yang menuhankan Yesus dan beriman dengan benar. Terus dosa apa lagi? Dosa apapun yang Anda tidak ketahui itu sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Karena Yesus menebus dosa itu secara totalitas. Maka dia katakan bahwa pada saat dia mati di salib dikatakan sudah selesai. Artinya dialah yang berhasil mengembalikan manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang direbut iblis dengan seluruh keturunannya, untuk membuka jalan ada ke surga. Yang sebelumnya semua manusia sudah putus asa karena tidak mungkin ada jalan ke surga. Tetapi keberhasilan Yesus untuk mati di kayu salib dan bangkit, maka jalan terbuka. Itulah sebabnya iblis sangat marah dan dia sangat membenci atas kematian dan kebangkitan Yesus. Maka itulah sebabnya apa yang terjadi pada saat Yesus bangkit atau Yesus mati, dia dustai dan dia menyebarkan kabar bohong kemana-mana dalam ratusan tahun yang mengatakan Yesus itu tidak mati. Karena tujuannya cuma satu, bahwa
Dosa itu nggak bisa ditebus, nggak boleh ditebus. Karena iblis ingin semua manusia itu menjadi temannya dia di neraka. Lazarus, dia bangkit dari kematian. Tapi bukan artinya dia itu seperti Yesus. Karena Yesus itu adalah yang sulung, yang dibangkitkan dan mendapatkan tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaan itu seperti apa? Tubuh kemuliaan yang tidak akan tua lagi. Tidak pernah sakit-sakitan lagi. Jadi artinya Anda kecewa karena Anda bertambah umur, bertambah tua, bertambah sakit, sehingga Anda harus makan, ya, harus begini dan lain sebagainya. Tapi dengan tubuh kebangkitan, Anda akan cantik selamanya. Anda akan hidup selamanya. Dan Anda tidak sakit-sakitan lagi. Anda mau makan bisa, Anda tidak mau makan bisa. Anda mau pelesir dari Arab ke Tokyo bisa. Kenapa? Kita lihat apa yang terjadi kepada Yesus. Pada saat Yesus mau menemui murid-murid yang ada di dalam ruangan tertutup, dia bisa menyelinap masuk begitu saja dan tiba-tiba nongol di tengah-tengah muridnya. Pada saat Yesus mau kemanapun, dia dengan gampangnya pergi dan menghilang dan sebagainya. Bahkan dia makan ikan goreng. Itulah tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang sangat dirindukan, yang sebenarnya dirindukan sekali oleh Adam. Tetapi Anda tidak akan pernah mendapatkan kalau Anda tidak percaya Yesus. Tetapi kalau Anda percaya Yesus, saya jamin Anda akan dapatkan itu semua, tubuh kebangkitan itu. Dan Lazarus, waktu dibangkitan oleh Yesus, bukan mendapatkan tubuh kebangkitan, tetapi dia mati lagi. Kalau dia nggak mati, ya tentu ada dong gentayangan sekarang ada di mana tuh Lazarus. Jadi dia sudah mati dia. Pertanyaannya sih gampang ya. Apa Anda pikir kalau orang memanggil Yesus Tuhan, artinya dia percaya bahwa Yesus itu Mesias anak Allah nggak? Ya belum tentu. Makanya di Matius 7 ayat 23 itu dia dienyahkan. Karena yang benar itu adalah mereka yang memanggil Yesus Tuhan itu yang percaya. Seperti dikatakan Yohanes 6 ayat 40, itulah kehendak Bapa. Jadi Anda mau percaya Yesus itu gak sembarangan. Ya. Anda harus menerima keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi saya gak percaya kalau orang yang beriman dengan benar akan mengisi kehidupan dengan berbuat dosa seenaknya. Dosa perbuatan pengikut-pengikutnya. Siapa pengikut dia? Ayo silakan. Nah iya Gus Nadi, kalau seperti Kristen yang menyesatkan ajaran Yesus itu selamat apa enggak? Iya, menolak kebenaran itu misalnya Yesus mengenalkan Tuhan yang benar, kamu tolak. Yesus mengaku utusan, kamu tolak, kan gitu kan? Ya, berarti yang benar itu kalau kita umatnya Yesus, yaitu orang Israel, mentuhankan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Nah, ini yang benar kan? Oh, jika anak Anda mengorbankan Anda gitu. Nah, jadi kalau memang statusnya anak dan bapak, kalau disuruh milih, kata Yesus yang mana Tuhan itu? Ayo silakan. Jadi intinya Tuhannya Kristen itu siapa? Coba tentukan dulu Gus nanti biar bisa kita menilai kamu pagan atau enggak. Ayo silakan. Jadi semua para nabi itu kan tauladan kan ya. Misalnya nabinya tidak mengajarkan doa, tidak bersujud, ya nanti umatnya tidak bersujud. Ya, atau tidak berdoa nanti. Nah, sekarang Yesus pernah nggak mengajarkan doa? Bahkan dia sendiri dibaptis, karena baptisan Yohanes itu kan untuk pengampunan dosa, pertobatan. Yesus dibaptis nggak oleh Yohanes? Iya, tapi dia kan bilang bahwa sebenarnya Yohanes tidak layak loh. Enggak, saya tidak nanya itu. Baptisan Yohanes kan pertobatan. Yesus bertobat nggak dengan cara dibaptis? Iya, tapi nggak usah tapi dibaptis apa enggak? Iya, berarti bertobat dong. Ya, sama seperti Nabi Muhammad, kalau dia istighfar kan supaya diikuti. Biar kita itu Nabi saja berdoa, Nabi saja bersujud, Nabi saja membaca istighfar. Biar kita seperti itu umatnya. Coba Yesus Anda kan dia tidak mengenalkan doa. Tidak semalaman dia berdoa kepada Allah. Gimana umatnya dulu? Mau berdoa gimana? Wong tauladannya saja tidak mengajarkan misalnya. Ya, jadi wajar kalau Nabi istighfar, bersujud kan wajar kan? Karena dia manusia punya Tuhan juga. Lanjut.
Ya, saya tidak tahu apa yang diperbuatnya karena dia bukan utusan yang pertama. Makanya dalam tafsirannya tuh, dia tidak tahu apakah dia seperti Yesus yang ditolak atau seperti Zakaria yang dibunuh. Kan gitu kan? Nah, dia tidak tahu baca tafsirannya. Maksudnya tidak tahu itu apa? Dia bukan utusan yang pertama. Ya. Sebelum dia ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Kan gitu kan ayat itu? Dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Kan gitu? Maksudnya apa? Apakah dia ditolak seperti sebagaimana Yesus? Atau Zakaria dibunuh oleh umatnya? Kan tidak tahu kan? Untuk selanjutnya, ayo silakan mau nanya apa lagi?